kami hormati Dewan Juri Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional KOIN UNES dan seluruh pemirsa yang berbahagia. Suku Jawa adalah sukuku. Meskipun begitu, kita tetaplah satu. Izinkanlah kami mengucap salam untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka mari kita kenalan? Oleh karena itu, perkenalkanlah saya Erneta Nurul Hasanah bersama dua rekan saya, Ayuni Diah Melani dan Abdul Aziz. Kami tim Rateja, Delegasi Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, kami dengan bangga mempresentasikan karya kami. Tahukah kita bahwa suku Jawa merupakan salah satu suku yang besar dan maju yang ada di Indonesia? Suku Jawa memiliki kebudayaan yang diwariskan, salah satunya yaitu tembang mocopat atau lagu Jawa. Salah satu cara pelestarian tembang mocopat adalah dengan mengintegrasikannya dalam kurikulum mata pelajaran bahasa Jawa. Selain itu, pelestarian tembang mocopat juga dilakukan dalam berbagai kegiatan kebudayaan Jawa seperti pagelaran wayang, karawitan, dan sebagainya. Namun pada kenyataannya, kedua cara pelestarian tersebut masih belum optimal. Fakta menunjukkan bahwa banyak generasi milenial suku Jawa yang belum mampu memahami makna tembang mocopat dengan baik. Di sisi lain, perkembangan ilmu dan pengetahuan manusia menuntut adanya perkembangan teknologi yang diciptakan, termasuk gadget dan internet. Tingginya frekuensi penggunaan gadget dapat menimbulkan masalah baru bagi setiap generasi. Degradasi moral merupakan salah satu permasalahan yang terjadi sebagai dampak adanya perkembangan teknologi di Indonesia. Banyaknya kasus perundungan, tindak asusila, pembunuhan merupakan contoh nyata keterpurukan bangsa. Dengan demikian, fenomena degradasi moral harus mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak. Jika tidak, hal ini dapat mempengaruhi kemajuan bangsa Indonesia pada masa mendatang. Untuk memperkuat fakta yang kami paparkan, kami telah melakukan survei kepada generasi milenial dan diperoleh hasil sebagai berikut. Survei 1 terhadap 40 responden tentang tembang mocopat menunjukkan bahwa 87,5% generasi milenial belum mampu memahami makna tembang mocopat dengan baik. Sementara itu, pada survei 2 terhadap 100 responden tentang karakter menunjukkan bahwa 96% responden menyatakan bahwa terjadi penurunan karakter pada generasi milenial saat ini. Berdasarkan hal tersebut, kami dengan bangga mengajukan gagasan inovatif dan solutif kami dengan judul Rateja, Inovasi Pengenalan Budaya Jawa dan Pembentukan Karakter pada Generasi Milenial melalui aplikasi suara tembang Jawa berbasis Android. Pemirsa, selanjutnya mengenai metode penulisan karya, kami menggunakan metode campuran. Sementara itu, terdapat 3 tahap dalam pengumpulan data.
Tahap pertama, tahap pra-pengembangan dengan angket tertutup. Tahap kedua, tahap pengembangan prototype. Dan yang ketiga, tahap pasca pengembangan dengan respon tertulis. Dan untuk menganalisis data, kami menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Selanjutnya, kami akan menjelaskan 3 subbab yang terdapat pada bab pembahasan. Yang pertama, untuk mengembangkan aplikasi Rateja diperlukan 4 tahap, yaitu tahap perencanaan skenario, tahap pemodelan, tahap produksi, dan juga tahap uji coba. Dapat dilihat pada layar. Itulah aplikasi Rateja yang kami kembangkan. Aplikasi Rateja dikembangkan bergenre audiovisual yang dikemas dengan konten audio dan video tembang mocopat, artikel tentang tembang mocopat, dan beberapa cuplikan motivasi atau teladan dari tembang mocopat. Aplikasi ini telah kami lakukan uji coba kepada beberapa responden, terutama di kalangan milenial, yang merupakan sasaran dari pengembangan aplikasi Rateja. Yang kedua, urgensi pengenalan budaya Jawa dan pembentukan karakter. Budaya Jawa perlu dikenalkan pada generasi milenial sejak dini. Hal ini sebagai alternatif antisipasi dalam perkembangan masa depan generasi bangsa terkait kecintaan terhadap kebudayaan sendiri. Wawasan Nusantara mengenai budaya Jawa perlu dipertahankan kembali. Hal ini karena saat ini rasa cinta terhadap kebudayaan sendiri, terutama budaya lokal, semakin memudar. Di samping itu, karakter merupakan hal yang mendasar bagi setiap insan. Pembentukan karakter yang baik akan menjadikan generasi milenial sebagai pribadi yang baik dan berkualitas sehingga dapat mendukung SDGs 2030. Ketiga, dampak pemanfaatan aplikasi Rateja. Aplikasi Rateja mengangkat unsur kebudayaan lokal yang dikemas berbasis digital sehingga dapat digunakan dengan mudah oleh para pengguna Android. Selain itu, upaya perbaikan moral dengan menggunakan media tembang Jawa akan berdampak pada sikap, tingkah laku, cara berpikir, dan sopan santun anak secara tidak langsung dan menyenangkan. Konten aplikasi Rateja yang lengkap dapat meningkatkan wawasan kebudayaan Jawa. Secara umum, implementasi aplikasi Rateja membawa dampak positif bagi keluarga dan masyarakat. Hal ini didukung oleh peningkatan wawasan kebudayaan dan pembentukan karakter individu secara berkelanjutan. Dengan demikian, aplikasi Rateja memiliki kebermanfaat yang tinggi dan multifungsi. Berdasarkan paparan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 tahap pengembangan aplikasi Rateja. Urgensi pengenalan kebudayaan Jawa dan pembentukan karakter pada generasi milenial dapat mendukung SDGs Indonesia 2030. Aplikasi Rateja membawa dampak positif pada berbagai pihak. Sementara itu, saran yang dapat kami berikan terkait aplikasi adalah perlunya pengembangan software dan pembaharuan konten guna menambah nilai rekreatif dan edukatif aplikasi Rateja. Baiklah Dewan Juri dan pemirsa, itulah yang dapat kami sampaikan. Sebagai penutup, izinkanlah kami menyampaikan jargon kebanggaan kami dan dilanjutkan dengan pantun Jawa. Banggakan Rateja, lestarikan tembang Jawa, song-song SDGs Indonesia Jaya. Sadari cepat neng warung yang saminten, menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.